Nomor berapa Bang Goldian? Sampaikan datanya biar saya bisa cross check. Bukhari itu kan banyak. Ya, Bukhari itu banyak. Tapi paling gampang saya sebutkan di hadis Bukhari ayat 1421. Nomor 1421. Bagaimana Nabi Muhammad misalnya bersedekah. Nabi Muhammad ketika bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikan tangan kirinya. Maksud dari hadis itu apa? Menurut ulama menjelaskan, ketika Nabi Muhammad sedekah, begitu banyak sedekahnya, Nabi Muhammad tidak pernah ingin orang lain tahu. Itu loh kebaikan, Bang. Oke. Bukan malah meminta-minta. Bang Goldian, saya mau tanggap ya, jangan bohong-bohong Bang, bilang hadis Bukhari 1421. Jangan berdusta Bang ya. Ini Bang, hadis Bukhari 1421 Bang. Bukhari 1421. Wahai Rasulullah, sudah berumrah sedangkan aku belum. Ini menceritakan tentang umroh abangku. Jawab, bohong lagi. Bohong lagi abang. Abang kira saya nggak bisa ngecek. Jangan berdusta abangku. Jeder. Bukhari 1421 berbicara tentang umroh. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi Goldian dengan Bang Oki, teman-teman sekalian ya. Kesaksian Kristen. Teman-teman sekalian udah satu kali kalau nggak salah atau dua kali kami sudah sama-sama untuk berdiskusi kawan-kawan ya dengan debater-debater muslim. Dan si Goldian sendiri pun itu saya sudah diskusi gitu ya. Dia tantang saya, dia DM-kan saya, ayo kalau berani kita diskusi begitu ya. Akhirnya kita diskusi, tapi kita diskusi satu arah saja waktu itu karena saya sedang tidak enak dan juga saya jaga sesuatu sehingga saya tidak mau bahas tentang Nabi Muhammad. Kita bahas tentang akhlak Rasul Paulus dan akhlak Nabi Muhammad. Jadi pembahasan kita itu apakah memang Nabi Muhammad benar-benar Nabi, apakah Rasul Paulus juga adalah Nabi. Dan ternyata teman-teman sekalian Goldia pun itu kewalahan. Padahal itu satu arah saja. Saya tidak bertanya tentang Islam. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaannya terkait tentang Rasul Paulus. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Kenapa ini sangat menarik? Karena dalam diskusinya kali ini dengan Bang Oki, ya, dia memberikan data palsu. Ya, dia menyebutkan salah satu hadis tentang kebaikan Nabi Muhammad, bersedekah Nabi Muhammad itu katanya. Tapi ternyata teman-teman sekalian, hadis yang diberikannya itu zong, salah besar. Justru itu tentang umroh, bukan tentang bersedekah. Ya kurang lebih waktu saya diskusi dengan debater muslim lagi, yaitu sama siapa ini, si Rasid, ya, Rasid. Dimana dia ini juga teman-teman sekalian sama, gitu ya. Saya tanyakan tentang puasa, apakah Muhammad berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah itu ternyata dia tidak bisa menjawab. Dia memberikan beberapa referensi, ada 3 nomor hadis dia berikan. Ternyata itu pembahasan tentang apa teman-teman? Tentang jual beli, bukan tentang puasa. Nah teman-teman sekalian, ini menarik sekali karena mereka ini biasanya itu pandai membahas Alkitab. Mereka punya, kalau nggak salah mereka ini punya satu PDF atau mungkin buku atau pelajaran khusus begitu ya, untuk mencari kelemahan-kelemahan iman Kristen. Lalu kemudian mereka akan menjadikannya itu sebagai senjata untuk menyalah-nyalakan Alkitab, menyalah-nyalakan Rasul Paulus, menyalah-nyalakan kekristenan yang mentuhankan Yesus Kristus. Dan ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena saya secara pribadi dan teman-teman yang lain tentunya ya dalam dunia apologet, itu kita bersyukur dengan adanya mereka. Kita bebas untuk mengcounter dan memberitakan Injil sekaligus
kita ya membahas tentang kitab sucinya. Karena ketika diskusi dua arah ya kita tanya Al-Quran dong, kita tanya hadis dong. Nah kalau kita monolog ya kan kita kena tangkap. Tapi dengan cara diskusi dua arah ini, nah itu kita boleh buka Al-Quran, boleh buka hadis, dan kita bisa mempertanyakan hal itu. Dan seringkali mereka kewalahan. Ya lagi-lagi seperti Edis TV saat ini karena setiap hari membahas Islam akhirnya juga pun mereka jengkel. Mereka menganggap Edis TV penista agama. Dan bahkan dengar informasi kemarin teman-teman ya. Akan dibangun kerjasama dengan duta besar Belanda yang ada di Indonesia. Agar memerintahkan untuk menangkap Edis TV di Belanda ya. Karena mereka berpikir Edis TV tinggalnya di Belanda. Nah teman-teman sekalian. Kita memang perlu hati-hati untuk diskusi dengan mereka. Ya. Karena apa? Karena kalau mereka yang membahas Alkitab itu dianggap sebagai dakwah Islam. Tetapi sebaliknya jika kita yang membahas itu kita langsung diproses dan kita bisa masuk penjara teman-teman. Ya, makanya kita perlu berhati-hati. Oleh karenanya saya minta dukungan Bu ya buat teman-teman, doakanlah kami semua para apologet termasuk Edis TV yang lagi viral saat ini ya dan juga yang lain-lain, dan silakan teman-teman untuk terus belajar juga agar bisa mengcounter tentang keimanan kita. Setidak-tidaknya kita bisa menjelaskan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menjelaskan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena di situ aja pertanyaan-pertanyaan para polemikus itu. Kemanusiaan Yesus, keilahian Yesus. Ya kita harus hafal ayat-ayatnya. Misalnya Kolose 1 ayat 19. Kolose 2 ayat yang ke-9, ya kan? Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Ya, kita harus belajar Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 5 ayat 37. Ya, ini kita harus pahami. Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu aja pertanyaan mereka teman-teman. Oleh karenanya untuk teman-teman belajar terus supaya kita bisa mengcounter iman kita sekaligus untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang kita bisa reaction, yang kita bisa bahas daripada video debater Muslim yaitu Goldian yang babak belur ya dengan melawan Bang Oki kesaksian Kristen teman-teman sekalian. Luar biasa. Sampai ketemu teman-teman sekalian di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.